waktu itu baru. kan ada perdebatan antara pra Kongres dan RP3YD. Oh iya, 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 Kamu iya. wawancara aku masih ingat Iya, ya? November. November harusnya kan pra-kongres. Karena Nah, kan kamu kongresnya wawancara bulan tuh Mei. waktu Iya, itu. betul, betul. Iya, 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 iya. Ya, jadi kan ada perdebatan antara Mm-mm, mm. apakah RP3YD itu masuk dalam kategori pra Kongres Mm-mm, gitu. mm, betul, betul, betul. Ya, itu kan soal penafsiran yang sebenarnya bisa dilakukan diskresi waktu itu saya sampaikan di Mm-mm, mm. wawancara itu. Karena ada first major, betul. Ya, artinya maksudku karena itu nanti di 2 Mei itu kan habis, maka kan Mm-mm, harus hati-hati, harus mm-mm, dipersiapkan bahwa jangan sampai nanti ketum ini melanggar pasal 16. mm-mm, mm. Jadi sejak di Malang itu sudah saya ingatkan terus. Iya, 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 betul, betul. Itu karena saya ini termasuk akademisi yang taat Siap. secara aturan. Mm. Wawancara dengan kamu waktu itu di anu kan di ruang ruang makan atau apa Ya, ya? ruang makan. Ya, ya, ada, betul, betul. Ruang makan. Iya. Nah, itu waktu itu eh, setelah apa namanya? Setelah kita sampaikan, nah itu kan kemudian pada penutupan itu, Mm-mm, pada penutupan RP3YD di Batu Malang itu, mm-mm, kemudian ketum menyampaikan bahwa untuk waktu dan tempat itu akan diputuskan mm-mm. itu melalui keputusan di luar Kongres KDK. Ah, ah, betul, betul. Itu pernyataan ketum itu. Ada di penutupan, betul, ada. Ada itu Ada. rekamannya, ada itu, Iya, ada iya. pernyataan itu. Siap. Nah, nah itu kalau nggak anu ya nanti Anda bisa buka itu videonya si ketum itu. Ada, Nah, silakan. nah disitulah nah RP3YD di Malang itu waktu itu menentukan bulan Februari tahun 2022 bulannya saja Mm-mm, mm-mm. ditentukan kan. Nah, kalau nggak salah waktu itu tepatnya itu 23 Februari 2022 ya Ya, hitungannya. itu keluar KDK pertama, Bang. Ya itu kan keluarnya suratnya kan, Betul. yang surat KDK yang 028 itu ya. Iya, betul, betul. 28, Nah, 028 garis miring 06 ya strip, ya. itulah. Ya, pokoknya itulah. Saya nggak Hmm. begitu hafal, Oke. tapi pada dasarnya pada saat itu keluarkan itu. Mm-mm. Nah, pertanyaan saya, waktu itu sudah nggak menetapkan tanggal? Itu Kok kan tahu-tahu keluar itu kan surat saya itu? tanyain juga ke Kang Bro. Bang Kang Bro, KDK-nya Ya, agak waktu aneh nih. ya, Kan gitu waktu itu kalau nggak salah. Abang pakai kaos ya, olahraga. ya, ya Kang, itu kan Kang habis Bro. enam, Eh. habis enam gitu. Nah, jadi gini loh bro, Hmm, hmm. masalah utama itu memang ruwetnya itu di PP sendiri, karena di sana tidak ada orang yang punya kompeten itu, dianggapnya notaris itu bodoh semua. Hmm, 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 oke. Nah, saya kan mengkritisi, lah, emang lo sudah tetapin tanggalnya kok lo ngundurin tanggal? Oh, iya, bulannya belum ditetapin udah mundur. Iya, 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 benar, benar, benar. Iya kan, Iya, iya. gitu kan sehingga kemudian muncul padahal waktu itu kan belum ditetapkan, Hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Hanya ketum itu pidato kalau nanti akan ditetapkan berdasarkan KDK. Iya, Ya harusnya ditetapkan dulu dong tanggalnya. untuk Kapan akan dilaksanakan baru kalau diundur. itu akan kalau diundur baru berdasarkan KDK. Jadi ini sudah ada konstruksi berpikirnya memang sudah ruwet, sudah Hmm. mau udah ada niat sejak awal. Oke, oke, oke. Itulah yang mengapa saya sebagai ketua pengurus Jateng waktu itu karena saya mengetahui itu saya sudah curiga sehingga saya memberikan to explore, to kritis, to understand. Hmm. Saya mengungkap, Hmm, hmm, mengkritisi, hmm. tetapi sebenarnya saya to understand, Hmm, hmm. mengetahui jalan keluarnya. Ya Iya, sudahlah kali ya kalau kalau gitu harusnya begini begini gini ya, iya, termasuk betul. PLT, termasuk Hmm, hmm, saya menjelaskan di hmm, hmm, misioner dan saya nulis di apa di medsos dan hmm, sebagainya harusnya hmm, begini begini termasuk hmm, saya waktu rapat Zoom itu sudah menyampaikan hmm, hmm. mengingatkan bahwa nanti itu di Mei itu habis loh Oh, iya, tanggal betul. 2 Mei Iya, pernah kita wawancara juga. ya. Iya, iya, iya.
Nah, jadi tanggal 23 Februari 2022 Mm-mm. itu yang Eh, pertama, KDK apa KDK putusan itu pertama ya. yang, nah itu 028 itu sudah salah karena waktu itu PP mengeluarkan KDK yang pertama itu tahu-tahu mengundurkan pelaksanaan lah. Wong penetapan yang setelah RP3YD aja belum kok tahu-tahu mundur gimana? Oh iya benar. Waktu itu kan, Iya pernah ingat saya itu. Kalau tanya. enggak ya udahlah di replay wawancara kita lagi kan ada Iya, itu kalau nggak kritikan salah saya saya tanya, itu. Bang, ini belum lahir kok udah ada tasakuran. Ya, Iya bener dulu ya. Pernah kita wawancara itu, kita bahas. Oh ya, ya lahir aja belum kok, udah netapin mundur. tanggal Ya. lahir. Oh berarti sesar kali Bang. Kang Bro. Ya artinya gini, ini kan yang kalau bicara sama orang-orang yang ya tidak kompeten itu kita susah. Hmm, Makanya kan lebih enak itu bicara sama orang-orang yang punya kompeten, kemampuan. Sehingga dia pun kalau salah minta maaf. Oh iya, harusnya terima kasih saya ingatkan. Bukan terus kemudian membenci saya. Nah, Kang Bro sebelum jauh. Nah, kalau kita bicara KDK, tadi kan KDK pertama. Nah, diatur kan kalau nggak salah di pasal 22. Maksud apa sih inti dari KDK itu Bang sebetulnya Bang dalam mekanismenya? Ya kan sudah sering saya katakan. KDK itu the non-enforcement of law. Karena Mm-mm, ada suatu kebuntuan tidak bisa dilaksanakan. betul. Kalau kemarin itu kebutuhannya karena kan COVID, ya. Ya. Makanya kan di RP3YD Malang itu kan mundur, ya. Mm-mm. Nah, memang sih kalau saya sayangnya, memang sih kajian-kajian teori ini di Indonesia itu sayang, baru diperdalam betul itu di S3. Mestinya di Mhm. S2 itu sudah diajarkan. Oke, oke. Sehingga lulusan-lulusan S2 juga sudah, walaupun banyak lulusan S2 yang sudah mampu untuk Mhm, mhm, mhm. mengkaji kajian-kajian Mhm, teori ini. mhm. Nah, jadi tidak bisa kemudian KDK ini digunakan sebagai alat. Iya. Kan saya komparatifkan ini. Keputusan MPR atau keputusan DPR, ya, Mhm, DPR mhm, RI mhm. itu Iya, yang iya. dibutuhkan oleh Presiden. Mhm. Dalam konteks tertentu itu boleh kalau ada the non-enforcement of law Mhm, tadi. mhm, mhm. Iya. Tapi kalau kemudian ini karena DPR-nya dengan pemerintah itu adalah satu apa memegang mayoritas dan itu kemudian kong kaling kong istilahnya. Mhm, Kalau ada apa-apa udah menggunakan alat DPR dan DPR mhm, untuk mhm, termasuk misalnya presiden mau memperpanjang jabatan dan sebagainya. Lah ini mhm. kan kacau. Iya, 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 iya. Nah, kacau kalau seperti itu. Tapi untungnya kalau di dalam pemerintahan kita enggak, Prof Mahfud sudah menjelaskan bahwa enggak ada mundur pemilu. Itu Mhm. semua itu rekayasa gitu. Oke. Karena kalau pemerintahan kita sadar, ya habis itu. Hmm. Nah, Nah, Kang Bro, kalau KDK itu sendiri kan itu diatur dalam pasal 22 tentang mekanismenya. Nah, dari kacamata Kang Bro seperti apa? Mekanisme KDK yang sebenarnya. ya sebenarnya KDK, karena kan KDK itu kan levelnya sama dengan Kongres. Ya, keputusannya Ya diakui sejalan. harusnya melibatkan seluruh anggota karena kan Mhm. organisasi ini kan milik anggota, Ya, betul. kan? Karena organisasi ini milik anggota dan Mhm. itu ada di Statblad 1870-68 ya, tahun Mhm. nomor 68 itu. Mhm. Nah, bahwa suara anggota ini kan tertinggi. Kekuasaan Sehingga tertinggi. kalaupun dilakukan KDK itu harus melibatkan pengwil dan pengda-pengda Mhm, mhm, mhm. Oke. supaya pengwil pengda-pengda itu bisa Mhm. ya, apa namanya mengakomodasi dari suara anggota dari bawah. Oke. Mhm, Nah, mhm. tapi Mhm. ini harus dirubah ke depannya karena aturan itu kemudian tidak masuk akal apabila Mhm. apabila dalam 1 bulan itu tidak ada jawaban Dianggap setuju. dianggap itu sah. Oh iya, 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 iya. Nah, mekanisme seperti ini kan mekanisme yang menurut saya tidak tepat gitu Mhm, loh. mhm, mhm. Gitu. Lah, bukannya di pasal 22 ART itu kan jelas, Bang. Poin B itu kan Pengwil Pengda diberi waktu 1 bulan untuk mengumpulkan pendapat Ya anggota. kan tadi saya sampaikan, itu kan melalui pengwil, kemudian pengwil melalui pengda, namanya koordinasi. Mhm, jawaban. Nah, Ya, kalau di poin D-nya kan
PP dikasih waktu 1 bulan lagi untuk merekapitulasi hasil dan mensosialisasikan. Disetujui atau tidak kan disampaikan di situ. Kalau ngikuti ADART, tapi kemarin kan enggak, kemarin hanya 1 bulan. Ya, Berarti kalau kan 1 bulan plus 1 bulan berapa? 2 bulan dong. Iya dong. Itu minimal loh. Kan 1 bulan memberikan waktu Heeh. untuk istilahnya gini lah. 1 bulan itu untuk melakukan koordinasi anggota-anggota, Mm-mm. setuju tidaknya dan Mm-mm, sebagainya. mm-mm, mm-mm. 1 bulan berikutnya itu melakukan Rekapitulasi, eh, rekapitulasi. menghitung jumlah yang setuju berapa, yang tidak setuju berapa.